Om Swastiastu, Om Abhidhammastu Namo Sidam. Saudaraku umat sedharma dimanapun Anda berada, semoga Anda, saya, dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena di tengah-tengah kegentingan dunia ini kita masih dapat melaksanakan karma wasana, masih dapat menanamkan subha karma dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa pula, mari bersama-sama kita berdoa semoga peringatan ini lekas berlalu. Dan terima kasih kepada Pak Kade sebagai staf Pembimas Sumatera Selatan yang sudah memberikan solusi kreatif kepada para penyuluh agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan memanfaatkan media yang kekinian. Selain itu, ini juga membuktikan bahwa Hindu itu fleksibel, Hindu itu juga ikut kekinian. Jadi kita nggak cuma ada di pasraman, kita nggak cuma ada di pura. Sekarang kita ada di YouTube, ada di Facebook, ada di IG. Sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Kade. Saudaraku umat sedharma dimanapun Anda berada, saya di sini bukan mau berdharma wacana. Oh, kenapa? Kan penyuluh itu tugasnya memberikan dharma wacana. Tapi kok saya nggak berdharma wacana? Ya, jadi gini Bapak, saudaraku. Saya memang benar penyuluh, dan salah satu tugas penyuluh adalah memberikan dharma wacana kepada umat. Kan tetapi saya selalu berkata pada umat yang saya temui, baik itu dalam persembahyangan atau dalam perkumpulan yang bersifat keagamaan, saya selalu bilang, Bapak Ibu umat sedharma, saya tidak berdharma wacana di depan Bapak Ibu. Kenapa? Karena jika diartikan secara harfiah, dharma wacana berasal dari kata dharma dan wacana. Dharma artinya kebenaran, wacana artinya perkataan. Jadi dharma wacana adalah perkataan tentang kebenaran. Iya, kalau yang saya katakan benar semua. Tapi kalau yang saya katakan salah, nanti ada yang salah, kan dosa saya. Jadi apa yang saya katakan di depan Bapak Ibu umat sedharma bukan berdharma wacana, tapi saya ngomong depan Bapak Ibu umat sedharma jika ada yang bermanfaat, yang bagus, yang baik, yang benar, silahkan diambil. Jika ada yang lucu, silahkan ditertawakan. Jika ada yang salah, ya saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena saya memenuhi kodrat saya sebagai manusia yang bisa salah. Nanti kalau saya nggak salah, orang-orang curiga, jangan-jangan saya bukan manusia. Seperti itu, oke? Baiklah saudaraku umat sedharma dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin ngomongkan saya ingin membicarakan tentang penerapan ajaran Pancanyamabrata sebagai upaya menghadapi virus COVID-19. Lagi trending, lagi rame. Akan tetapi, umat sedharma, sebelum saya terlalu banyak bicara, terlalu jauh membahas ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewa Putusadewa. Saya penyuluh yang berasal dari Kabupaten Oki. Itu aja. Ya, itu aja. Nanti untuk selanjutnya profil saya tampilkan di deskripsi di bawah. Jadi, saudara umat sedharma,
Pancanya Mahabharata adalah 5 bentuk pengendalian diri dalam atau pada tingkat rohani. Lalu apa hubungannya Pancanya Mahabharata dengan COVID-19? Jangan-jangan saya menerapkan metode cocok logi? Enggak. Setelah merebaknya virus COVID-19, umat manusia, bukan cuma umat Hindu, umat manusia khususnya di Indonesia mulai melakukan pengendalian diri. Ya, yang tadinya sebelum makan jarang cuci tangan, sekarang selalu cuci tangan. Yang dulunya kalau pulang dari bepergian langsung nyelonong rumah, sekarang langsung membersihkan badan baru masuk rumah. Ya. Yang tadinya nggak ada kepentingan, suka keluyuran kesana kesini, sekarang berdiam diri di rumah aja, kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengendalian diri yang secara otomatis dilakukan oleh manusia, oleh kita semua. Dan itu semua adalah bentuk perubahan manusia, perubahan sikap atau pengendalian diri manusia yang mengarah ke arah yang bagus, ke arah yang positif. Berarti ada dong dampak positifnya dari COVID-19 ini. Namun bukan berarti saya mengatakan bahwa wabah atau COVID-19 ini sebagai sesuatu hal yang bagus. Bukan. Kan tetapi pola hidup manusia sekarang yang sudah bergeser menjadi lebih bagus, itu akan lebih baik lagi apabila kita melaksanakan dengan kesadaran dan keyakinan. Ya, selama ini mungkin kita semua sudah melaksanakan itu dengan kesadaran kita, sadar cuci tangan, sadar menjaga kebersihan, sadar untuk tidak melakukan atau tidak bepergian jika tidak terlalu penting. Nah, sekarang kita tinggal mengaplikasikan bentuk keyakinan kita di dalam kesadaran tersebut. Nah, menurut saya salah satu ajaran yang saya ambil, yang saya rasa cukup, ini menurut saya, yang saya rasa cukup relevan, yaitu ajaran Pancanya Mahabharata. Tuh. Jadi, saudaraku Masa Dharma, apa aja ajaran Pancanya Mahabharata? Yang pertama ada akroda. Akroda yang artinya tidak marah. Ya, di dalam situasi seperti ini kita tidak perlu marah ya, dan tidak usah marah. Kenapa tidak marah? Karena menurut artikel kesehatan yang pernah saya baca, jadi orang yang marah atau emosi negatif itu akan membawa pengaruh buruk bagi badan, termasuk salah satunya yaitu melemahkan imunitas tubuh, imunitas badan. Jadi kalau Mas Dharma marah-marah dalam keadaan seperti ini, imunitas tubuhnya berkurang, lemah, nanti ketemu virus, pilek. Ya, mudah-mudahan tetap aman. Jadi itu pertama, kita jangan marah. Ya. Yang kedua ada guru susrusa, yang artinya taat kepada guru. Siapa guru di sini? Tentu guru wisesa, yaitu pemerintah. Jadi guru yang dimaksud adalah guru pemerintah, guru wisesa atau pemerintah. Sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita mengikuti, melaksanakan anjuran atau himbauan dan perintah dari pemerintah. Pemerintah melakukan ini semua, melakukan atau memberikan himbauan, memberikan instruksi, mengeluarkan kebijakan, itu tentu melalui proses yang sangat panjang, tidak serta-merta memberikan keputusan. Tentu sudah dipertimbangkan terlebih dahulu. Dengan mematuhi himbauan pemerintah, dengan begitu juga kita meringankan tugas tenaga medis yang saat ini tengah berjuang. Para pahlawan kita itu tenaga medis, para pahlawan umat manusia itu yang tengah berjuang menyembuhkan saudara-saudara kita yang tengah sakit atau tengah terjangkit virus
dari COVID-19 ini. Maka jangan lagi kita menambah beban mereka ya, dengan melanggar aturan pemerintah. Jangan lagi kita menambah beban mereka. Kita nggak tahu virus itu bagaimana bentuknya, karena virus itu tidak berupa benda besar yang bisa kita lihat, tidak. Mungkin saja kalau kita bepergian nanti kita ketemu virus di jalan, virus itu hinggap di kita, kemudian kita pulang, mungkin kondisi kita sehat, orang di rumah yang nggak sehat atau yang lemah, dia yang terjangkit. Ya mungkin kita merasa kuat, kita merasa imun kita saya kuat, imun saya kebal, tapi kan virus itu bisa hinggap di badan kita, di pakaian kita, dan kalau kita pulang berarti virus itu ikut bersama kita. Maka patuhi aturan dari pemerintah, rusa. Kemudian yang ketiga ada saucha yang artinya menjaga kebersihan lahir dan batin, jaga kebersihan atau kesucian lahir dan batin. Secara lahir tentu umat Dharma tahu, mandi, kemudian cuci tangan, ya ini udah sering kali dan saya yakin pasti sudah kita terapkan ya, sudah sebagian besar Anda terapkan, saya terapkan, kita semua terapkan pasti. Kemudian secara batin bagaimana? Ya tentu secara batin kita senantiasa mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dengan menjaga pikiran, perkataan, perbuatan. Tuh. Kemudian yang keempat ada ahara lagawa. Ahara lagawa yang artinya memilih makanan yang baik untuk tubuh. Memilih makanan yang baik itu yang bagaimana? Tentu yang bernutrisi, yang mengandung vitamin ya. Kita sudah diajarkan, kita sudah dibekali bayu sabda idep. Kita sudah dibekali idep. Jadi dengan pemikiran kita bisalah membedakan ya, mana makanan yang baik, mana makanan yang tidak baik, mana makanan yang layak dimakan, mana yang tidak layak dimakan. Yang layak dimakan ya kita makan, yang tidak layak dimakan jangan kita makan ya. Kemudian yang terakhir itu ada apramada yang artinya tidak sombong atau angkuh atau mementingkan ego. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi tubuh kita selanjutnya. Mungkin sekarang kita sehat, kita kuat, imunitas kita kebal, tapi kita tidak tahu di kemudian hari, di besok atau nanti imunitas kita tiba-tiba menurun, kita nggak tahu. Jadi kemarin saya lihat di media itu banyak sih yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya kebal, dengan sombong mengatakan saya kebal virus, saya tidak bisa kena virus. Mana virusnya? Sini saya makan. Ada yang bilang seperti itu. Tapi saudaraku, bukan seperti itu cara yang bijak dalam menyikapi virus ini. Boleh kok kita merasa kebal, dan memang dianjurkan kita untuk tidak takut, tidak panik. Tapi bukan itu cara yang bijak dalam menyikapi hal ini. Sadar nggak sih buat saudaraku yang berkata seperti itu, sadar nggak sih? Dengan Anda berkata seperti itu, Anda tengah melukai perasaan tenaga medis yang sedang berjuang. Mereka berjuang mati-matian, tapi Anda seolah-olah menyepelekan dengan berkata seperti itu. Pertama itu. Yang kedua, Anda melukai perasaan korban, perasaan orang yang tengah berjuang untuk sembuh dari virus COVID-19. Jadi
saya harap jangan ada yang merasa sombong atau merasa dirinya kebal virus. Ya tetap juga untuk tidak terlalu takut, apalagi kepanikan yang berlebih. Ya tidak usah. Yang penting cukup jaga kesehatan, cukup jaga kebersihan, jaga pola makan, jaga supaya pikiran tidak marah ya, supaya imunitas kita tidak berkurang. Itu yang kelima, tidak sombong. Nah, jadi saudaraku umat sedharma dimanapun Anda berada, harapan saya semoga dengan adanya peringatan ini kita semua sadar, kita semua ingat bahwa betapa pentingnya menjaga alam semesta, betapa pentingnya menjaga lingkungan, betapa pentingnya menjaga kebersihan diri. Semoga dari sini juga, dari kejadian ini juga, dari peristiwa ini juga, kita dapat mengambil hikmah sebanyak-banyaknya, kita dapat mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya untuk kita jadikan acuan di kehidupan yang akan datang. Saudaraku umat sedharma, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, jika Anda suka dengan video ini, boleh klik tombol like di bawah, atau boleh juga subrek, dan boleh share, boleh. Kemudian jika ada kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya orangnya terbuka terhadap kritik, saran, dan hujatan. Ya, saya rasa Anda tidak akan menghujat. Saya akhiri video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.